Baik, kita akan coba review untuk kode-kode yang telah kita bangun. Ini sudah kita perbaiki ya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan begitu sebelumnya. Seperti untuk penggunaan di 10 kita ganti dengan 11 sesuai dengan kata atau dengan filenya. Berikut juga untuk penggunaan dari 2 di sini ya, sebelumnya 2 kita ganti dengan 3 begitu. 1 2 3 ya begitu. Lalu kemudian kita juga mengganti di bagian tadi ada kesalahan juga ya. Kalau tidak salah ini ada kesalahan lagi di bagian ini ya. Artinya ini kita sudah lakukan perbaikan begitu untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi begitu ya. Dan ini adalah kodenya, kode untuk rectangle 1 atau kode untuk bagian panggil ya begitu. Jadi untuk ini bagian panggil ini sudah berfungsi ya. Kita akan coba. Nomor urut 3, nomor urut 4. Oke, baik. Ini tidak berfungsi karena kita tadi membuat perubahan tampilan begitu. Jadi tampilannya supaya lebih menarik begitu, saya ubah tampilannya menjadi seperti ini. Ada tema begitu ya, aplikasi antrian. Dan ini yang tadinya itu E9 berubah menjadi E11 sehingga kita akan lakukan eksekusi deklarasinya di bagian awal. Kita ganti ini menjadi 11 dan ini juga kita ganti dengan 11 ya. Kita akan simpan lalu kita akan coba kembali. Nomor urut 5. Begitu ya. Jadi sudah ada perubahan. Nomor urut 6. Lalu bagaimana kemudian kalau kita ingin membuat tombol ulangi ini ya. Untuk membuat tombol ulangi ini kita hanya cukup untuk mengcopy paste kode yang sudah kita bangun sebelumnya ya. Hanya cukup menambahkan tanda kutip di awalnya saja. Kita akan coba buat tombol ulangi ini bisa berfungsi ya begitu. Kita masuk kembali ke bagian modul, lalu kemudian kita copy paste bagian ini. Kita copy paste di bawah ya. Dan ini sudah ada 2 dan ini agar bisa dikenali begitu kita ganti dengan 4 rectangle 4 sesuai dengan namanya. Di sini namanya adalah rectangle 4 begitu ya. Agar kita kenali bahwa ini adalah untuk kode di bagian rectangle 4. Kemudian kita akan gunakan bagian sini, bagian awal dengan menggunakan tanda kutip seperti itu. Nah, untuk tombol ulangi ini sudah bisa kita fungsikan gitu. Kita akan coba untuk panggil dengan menggunakan assign makronya. Lalu kemudian kita pilih yang rectangle 4-nya yang ini. Ini misalkan kita klik yang bagian panggil. Oke, lalu kemudian kita klik lagi bagian yang ini. Nomor urut 7. Nomor urut 8. Oke, kita panggil lagi. Nomor urut 8. Nah, seperti itu ya. Nomor urut 8. Nah, baik. Kita akan coba lanjutkan untuk bagian tombol reset dan mulai dari nomor ya. Ini kita sudah membuat user form-nya begitu. Kita masuk ke bagian user form-nya ini. User form 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk melanjutkan kita akan coba masukkan terlebih dahulu bagian-bagian picture-nya ya begitu. Pertama kita ingin buat untuk picture yang 1. Ini namanya picture 1 ya. Lalu kemudian yang ini picture 2. Kita akan buat makronya terlebih dahulu. Kita ganti. Oke. Kemudian untuk kodenya kita cukup tambahkan user form. Kita ingin munculkan user form 2 ya begitu. Kita show. Lalu kemudian yang selanjutnya untuk picture 2 kita gunakan yang user form 1.
ya. Jadi sesuai dengan ini, masukkan nomor apakah ingin mereset ulang. Jadi yang bagian fitur 1 ini adalah bagian reset ulang ya. Untuk fitur 2-nya ini adalah bagian memulai dari nomor sekian, seperti itu ya POM-nya. Oke, kalau sudah kita buatkan seperti ini, kita akan fungsikan bagian tombol ini ya, tombol button ini ya. Kita masuk ke bagian kodenya saja langsung, boleh dari sini juga. Masuk bagian di sini begitu. Kita akan gunakan bagian command buttonnya di sini. Untuk bagian POM ya, untuk bagian POM 1 kita akan gunakan yang bagian ini dulu tolong. Yang POM 3 dulu. Ini command button ya. Oke. Kemudian kita akan buat ini ada 2 tombol, berarti kita masukkan tombol yang pertama itu adalah ini, kita gunakan unload me juga. Lalu kemudian ini tadi kita sudah merubah dari E9 menjadi E11. Lalu kemudian kita gunakan tanda ini, dan ini sebagai sumbernya dari penggunaan P1, kita telah buat dari P1 tadi. Oke, lalu kemudian yang selanjutnya untuk command button yang kedua kita buat unload me ya. Oke, nah ini untuk tombolnya sudah kita buat antara yang ini dengan yang ini. Lalu kemudian kita akan buat untuk user POM yang ketiga ya, yang user POM 1 ini. Dia memiliki label, kemudian textbox dan oke. Deklarasinya kita akan coba buat di sini. Jika ya textbox berapa di sini, kita buat textbox 1 kalau tidak salah. Ini adalah textbox 1 karena tidak kita tidak kita ubah begitu ya namanya. Nah ini user form. Oke, kita akan coba cek ini textbox 1 apakah betul. Sebentar. Betul ya, ini textbox 1 ya, betul ya. Oke, kita akan coba buat textbox 1 betul. Oke. If textbox 1 jangan sampai keliru ya begitu untuk penulisannya, karena nanti dia tidak akan bisa berfungsi. If textbox nah ini kita tambahkan 1 juga di sini ya. Oke. Nah lalu kemudian untuk bagian sumbernya kita gunakan yang P1 ya. Lalu kita gunakan textbox 1 lagi. Value kurang 1, kemudian unload me. Bawahnya kita akan gunakan penggunaan yang E11 ya. Sudah ada perubahan tadi ya. Oke, untuk penggunaan yang dari
user form ini sudah kita fungsikan seluruhnya tombol-tombolnya. Kita akan simpan terlebih dahulu. Kita akan coba lakukan pengecekan ya. Sebelumnya kita akan buat assign makronya. Yang ini assign makro untuk picture 1. Kita klik bagian ini, kemudian kita oke. Kemudian yang kedua assign makro yang untuk picture yang kedua. Oke, kita akan coba ya, apakah kode yang kita bangun itu berhasil atau tidak ya. Kita akan coba reset. Apakah ingin mereset ulang? Oke. Nah, dia akan kembali ke nomor urut 1. Kembali ke nomor 1. Lalu kemudian kita akan coba mulai dari nomor berapa? Misalkan kita akan mulai dari nomor 40. Ya, kita panggil Nomor urut 40. Oke, kita ulangi. Nomor urut 40. Ya. Kalau misalkan range-nya lebih dari 1000, oke, maka dia tidak akan seperti ini. Nomor di luar range. Ya, jadi tidak akan memunculkan karena kita hanya menggunakan sekitar atau sampai 999 ya. Kita akan coba kita buat 98 998 gitu ya. Kita akan coba. Nomor urut 998. Oke. Nomor urut 999. Nah, seperti itu ya. Jadi begitulah cara untuk membuat aplikasi antrian begitu dengan satu antrian saja. Nanti di video selanjutnya kita akan buat dengan misalkan 2 teller ya, atau 2 loket yang berbeda atau 3 loket yang berbeda begitu. Oke, baik, itu saja barangkali untuk tutorial cara membuat aplikasi antrian. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan buatkan link untuk file downloadnya ya. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.